Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku di Sevia Panja Channel. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan dari video ini, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa buat like dan juga komen. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara menghadapi toxic friend, teman yang toxic. Ngomongin soal toxic, banyak sekali. Ada toxic people, toxic friends, toxic parents, atau toxic relationship. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih caranya menghadapi toxic friends itu sendiri. So, buat teman-teman semuanya tetap stay tune ya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin kita udah nggak asing lagi dengan kata toxic itu sendiri. Karena bagaimanapun juga yang namanya orang ataupun teman itu kita nggak bisa memaksakan mereka gitu. Jadi kayak yang kamu harus suka sama aku, kamu harus berteman sama aku, kamu harus senang temenan sama aku, itu kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk suka sama kita gitu. Dan alasannya itu ada berbagai macam. Nah, di sini aku mau ngebahas gimana caranya kita menghadapi toxic friend itu sendiri dan mengenali sifat toxic friend itu sendiri gitu. Nah, yang pertama adalah kenali sifat mereka. Jadi kalian itu harus benar-benar kenal mereka gitu. Maksudnya kenal itu gimana? Mereka itu benar-benar toxic sama kalian atau emang sifat bawaannya gitu. Maksudnya sifat bawaannya dia itu kelihatan toxic, yang kayak nyablak, terus kalau ngomong suka dengan nada tinggi kayak gitu-gitu. Terus mungkin kalian nganggapnya aduh toxic banget nih, padahal enggak, padahal mereka itu baik tapi emang sifatnya kayak gitu. Kalau sifat toxic itu sendiri contohnya itu seperti saat kalian memiliki sesuatu ataupun kalian sedang berprestasi atau apa, mereka itu sebenarnya di belakang itu kayak yang iri gitu, nggak suka gitu, padahal temannya sendiri tapi kok nggak suka ya kan. Nah, ini perlu dipertanyakan juga, ini termasuk teman yang toksik atau gimana nih. Terus suka bilang kejelekan kita di orang lain, terus suka bilang ABC kayak gitu, memfitnah atau yang lain-lain, itu termasuk toxic gitu. Jadi beda dengan sifat yang misalnya teman kalian itu nyablak gitu, suka jujur kalau ngomong kamu nggak usah pakai ini deh, kayaknya nggak pantas. Nah, itu kan demi kebaikan. Mungkin ada yang seperti itu, ada aja gitu. Jadi kalian harus benar-benar mengenali sifat mereka. Mereka tuh benar-benar toxic sama kalian atau cuma sifat bawaannya aja gitu. Nah, saat kalian tahu bahwa teman kalian itu toksik sama kalian, kalian harus jaga jarak secara bertahap sama mereka gitu. Yang tadinya kalian itu tiap hari, tiap malam, atau seminggu berapa kali nongkrong sama mereka, kumpul-kumpul sama mereka. Nah, itu udah waktunya kalian itu kurangi gitu. Kalian harus batasi gitu. Kalian harus jaga jarak sama mereka. Maksudnya batasi itu ya batasi secara interaksi atau komunikasi secara virtual maupun langsung. Juga kalian harus batasi juga pergi bersama mereka gitu. Secara bertahap aja, dikurangin gitu aja. Kenapa? Karena kalau kita semakin sering ketemu mereka, maka kayak kita aja juga nggak bahagia kalau tahu mereka toksik sama kita, tapi kok kita malah sering sama mereka, itu malah ngebuat kita tuh kayak yang ngedumel gitu. Aduh, dia tuh nyebelin banget sih gini-gini, tapi cuman berani ngedumel doang. Nah, daripada kayak gitu, mending kalian langsung deh jaga jarak secara bertahap gitu. Kalian nggak perlu dan kalian jangan ngebenci mereka, jangan benci mereka ataupun jangan membalas keburukan mereka, jangan. Tapi kalian hanya jadi orang yang jadi temen yang jaga jarak aja gitu sama mereka. Jaga jarak, batasi interaksi, batasi komunikasi, batasi pergi bersama bareng-bareng kayak gitu. Jadi secara bertahap pasti udah makin gak akrab lagi, gak deket lagi gitu. Nah, setelah kalian jaga jarak secara bertahap sama mereka, kalian juga harus bisa mengenali frekuensi pertemanan yang baik untuk diri kalian itu seperti apa. Jadi circle pertemanan yang tepat, yang baik untuk kalian itu gimana, itu kalian harus benar-benar paham gitu. Circle pertemanan yang tepat itu ya kalian itu harus ngerasa nyaman di dalam geng atau
pertemanan tersebut gitu, yang mana saat kalian berkumpul rame-rame saling ketawa, kalian itu bisa merasakan kebahagiaan, kalian bisa tertawa di situ. Ada banyak sekali orang yang kadang itu memaksakan diri mereka untuk masuk ke dalam circle pertemanan yang gak tepat, yang malah bikin mereka itu gak bahagia. Contohnya, misalnya kalian berteman dengan orang-orang yang selalu mewajibkan untuk nongkrong tiap malam, terus tiap nongkrong itu nongkrongnya di kafe atau di restoran mewah dengan budget sekian, yang lumayan sultan banget kayak gitu. Terus sementara kalian itu kurang suka dengan hal-hal seperti itu, kalian sukanya itu lebih di rumah atau jarang-jarang nongkrong, seminggu sekali kayak gitu. Tapi kalian terpaksa tuh harus ngikutin mereka, karena kalau nggak ikut mereka kalian nggak bakal ditemenin gitu. Nah itu kalian bisa mikir dong, di situ tuh pasti kalian tuh nggak bahagia gitu, kalian tuh berada di circle pertemanan itu karena terpaksa gitu. Nah kalau misalnya kalian menemukan teman kalian yang mungkin kalian rasa toxic gitu, toxic friends gitu, jangan taruh mereka di circle pertama ataupun kedua, tapi taruh mereka di circle terluar kalian. Agar apa? Agar kalau mereka yang kalian tahu bahwa mereka itu nggak baik sama kalian, mereka itu iri, dengki, jahat, apa tahu ngadu domba atau semuanya lah terserah itu. Nah itu kalian nggak terlalu sakit hati gitu. Karena apa? Karena ya emang mereka temen tapi ya nggak dekat sama aku. So guys, kalian harus bisa memilah dan memilih mana circle pertemanan yang tepat untuk kalian. Teman yang baik, teman yang toksik itu mana kayak gitu. Kalian juga harus bisa sefrekuensi dengan kalian, yang mana kalau yang satunya makanannya suka makan bakso, mie ayam kayak gitu, ya mungkin yang lainnya bisa ngikutin kayak gitu, nggak pernah memaksa. Ataupun yang lebih parahnya itu aku pernah kayak yang ada temen yang suka manfaatin kita gitu, tapi setelah kita dimanfaatin kayak yang ditebengin, kayak dicontohin tugasnya kayak gitu, PR-nya kayak gitu-gitu. Terus abis itu setelah bersama teman-temannya yang lain kita dilupain deh. Terus ada lagi yang setelah lulus nomor kita udah di delete, kayak ngerasa kayak apa sih ini nggak penting, padahal dulu pernah ditolong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu namanya juga manusiawi, tapi kita jangan jadi orang yang toxic friend karena itu bener-bener nyakitin banget guys. Cara yang terakhir atau cara yang keempat adalah menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi yang dulunya kita itu sering kesana kemari berbondong-bondong gitu sama-sama mereka, nongkrong sana sini, tapi setelah kita agak jaga jarak secara bertahap sama mereka, kita lebih biar nggak ngerasa kayak yang kesepian atau galau atau gimana, kita bisa menyibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat. Lakukan apa yang menjadi hobi kalian, apa yang menjadi kesukaan kalian, atau melakukan hal-hal yang bikin kalian senang, nonton film, drakor, atau yang lain-lain kayak gitu guys. Be yourself and love yourself, karena yang tahu senang dan sedihnya itu cuma diri kalian sendiri gitu. Jadi jadilah orang yang bisa tahu, yang bisa tahu dan bisa memilah dan memilih mana circle pertemanan yang tepat, yang baik buat kalian itu seperti apa gitu guys. Dan semoga tips-tips tadi atau cerita-cerita aku tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga kalian nggak jadi salah satu orang yang toxic friends atau jadi orang yang korban toxic friends kayak gitu. So tetap stay tune di video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa buat subscribe. Dadah.